Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Bahtiar dari Divisi Project. Eh, Barusan saya menonton sebuah video dari YouTube channel Sudut Sipil dengan judul fungsi dan tugas dasar pengawas lapangan proyek atau inspektor atau inspection engineer. Nah, pada video tersebut dibahas juga terkait struktur organisasi dari job desk pengawas, pelaksana, site manager, project manager itu seperti apa. Juga dibahas terkait fraud-fraud yang biasa terjadi di sebuah proyek. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas fraud-fraud kecurangan yang bisa terjadi pada proyek agar teman-teman yang menonton video ini bisa mengantisipasi terjadinya hal tersebut di lapangan nantinya. Nah, pada rekonstruksi seringkali menemui berbagai hambatan ya di bidang manajemen finansial. Salah satu hambatan yang sering kali muncul dan cukup sulit dihilangkan adalah fraud. Nah, berikut ini akan saya jelaskan jenis fraud apa saja yang ada dalam rekonstruksi. Fraud ini merupakan nama lain dari kecurangan ya, yang merupakan tindak penipuan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan. Nah, lingkungan dan tekanan ekonomi secara eksternal maupun internal juga kian memperbesar peluang terjadinya fraud. Biasanya ada tekanan dari atasan juga, maka fraud ini bisa terjadi. Nah, salah satu ranah yang rentan terhadap praktik fraud yaitu proyek konstruksi. Hal ini mengingat banyaknya aliran dana dan kesepakatan antara pemasok dan subkontraktor dalam sebuah proyek konstruksi. Bahkan fraud ini bisa dilakukan juga oleh berbagai pihak dari internal juga ya, mulai dari staff, vendor, kontraktor, bahkan project manager yang menjadi proyek itu sendiri. Karena itulah penting untuk cermat memetakan jenis-jenis fraud yang bisa terjadi pada proyek-proyek konstruksi ya. Yang pertama ini saya ingin membahas tentang tagihan untuk unit kerja fiktif. Dalam kasus ini, subkontraktor atau vendor bisa melakukan tindakan melebih-lebihkan jumlah unit kerja atau kebutuhan dalam sebuah proyek. Misalnya saja terkait jumlah tenaga kerja, peralatan, bahan baku, dan lain sebagainya. Hal ini bisa disebut sebagai klaim fiktif. Hal ini sangat rawan juga ya jika kontraktor tidak atau pihak dari owner tidak secara jeli melihat klaim fiktif yang dilakukan oleh subkontraktor. Nah, jika hal ini terjadi, maka subkontraktor atau vendor tersebut atau pihak internal yang terlibat wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan problem tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang vendor atau subkontraktor fiktif. Mengapa keberadaan vendor bisa dipalsukan? Hal ini biasanya dilakukan untuk memasukkan tagihan pembayaran, di mana anggaran yang diberikan oleh vendor fiktif ini justru dialihkan untuk menutupi pembelian barang pribadi hingga mengalirkannya ke perusahaan fiktif lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengganti atau menurunkan kualitas bahan material. Selain itu, fraud lainnya adalah aktivitas mengganti dan menurunkan kualitas bahan material. Kejadian ini sudah sangat sering terjadi dalam kegiatan proyek konstruksi. Biasanya pelaku akan membeli bahan material dengan kualitas yang lebih rendah dibanding dengan SOP yang telah ditetapkan atau telah disepakati. Maka fungsi pelaksana atau pengawas atau site manager masuk di bagian sini untuk mengontrol, mengecek, memberikan inspeksi terkait proses sampai hasil pekerjaannya. Nah, hal ini tuh dilakukan pelaku untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga bahan material tersebut. Karena semisal kita contohkanlah besi dengan harga 100.000 dengan dimensi 12 misal, dia dapat dimensi 12 dengan dimensi yang banci dengan harga misal selisih 10.000, tinggal dikalikan per batangnya aja. Semisal dikali 100.000 ya dapat berapa ratus ribu mereka, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kolusi tender atau bid rigging berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Bid rigging ini diatur dalam pasal 22 sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan calon pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam artian sederhana seperti ini, bid rigging terjadi ketika peserta tender atau calon peserta tender sepakat untuk menahan diri dari proses tender, memberikan penawaran yang tidak masuk akal hingga tidak memberikan penawaran dengan harapan pihak-pihak yang sudah ditentukan dapat memenangkan tender. Yang selanjutnya yaitu tentang pencucian uang atau penghindaran pajak. Ada fraud dalam bentuk pencucian uang atau money laundry ya, untuk menghindari kewajiban pajak. Money laundry ini dilakukan dengan tujuan
agar harta kekayaan hasil ilegal atau tidak sah itu sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaku dapat leluasa memantulkan harga kekayaan tidak sah tersebut dalam status legal. Nah, biasanya dalam ini kasus ini orang finance atau purchasing harus dilihat CV atau personal individual yang mengajukan sebagai vendor atau kontraktor. Ketika ada pencairan atau opnam harus mereka sendiri yang mengambil ini supaya uh, mengurangi tingkat kecurangan terkait apakah nanti uang dibawa kabur atau mau diapakan seperti itu. Yang terakhir, pemakaian pribadi peralatan proyek. Nah, fraud lainnya adalah pengalihan dan pencurian alat-alat proyek. Penting untuk memastikan apakah alat dan perlengkapan proyek yang kita bayar benar-benar dikirim dan digunakan di lokasi kerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Pencurian bahan material juga seringkali terjadi dalam sebuah proyek konstruksi di mana bahan material ini diambil untuk kepentingan pribadi, seperti digunakan secara pribadi maupun dijual kembali. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.